Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andus Andi Devri OK MPD, Sekretaris BAN SM Provinsi Sumatera Barat. Pada sesi kali ini akan menyampaikan materi tentang penggalian data melalui wawancara. Baik, Bapak dan Ibu, seperti yang kita sampaikan pada sebelumnya, bahwa dalam sistem akreditasi kita memerlukan penggalian data, analisis dokumen, observasi, wawancara. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusikan tentang asesor itu sebetulnya sebagai pewawancara ya, baik dalam tahapan persiapan, kemudian dalam tahap pelaksanaan, kemudian apa-apa saja tips yang digunakan oleh asesor di saat melakukan wawancara. Baik, asesor sebagai pewawancara pada tahap persiapan itu harus melakukan beberapa hal. Yang pertama, pelajari setiap butir IASP 2020 dan tentukan butir-butir yang memerlukan penggalian data melalui wawancara. Seperti juga diobservasi Bapak dan Ibu, tidak semua butir itu memerlukan penggalian data melalui wawancara. Baca aspek data yang harus dicari dengan tabel wawancara. Persiapkan bahwa wawancara yang dilakukan dapat mencakup informasi yang diperlukan lebih dari satu pertanyaan. Kemudian siapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, termasuk nanti pertanyaan yang dilakukan secara spontan. Baik, Bapak dan Ibu. Nah, dalam pelaksanaan wawancara, ada para asesor harus mematuhi aturan-aturan sebagai berikut ya. Yang pertama, tidak mempengaruhi sikap pendirian atau emosi pihak responden atau yang diwawancarai. Jadi kita tidak perlu mempengaruhi jawaban yang akan diberikan oleh responden. Ajukan pertanyaan yang tidak mengarah pada jawaban singkat, atau maksudnya adalah jangan berikan pertanyaan yang hanya fokus pada jawaban ya atau tidak. Nah, kemudian berikan waktu yang cukup untuk menjawab pertanyaan. Kemudian jangan langsung membuat kesimpulan secara tergesa-gesa dari jawaban responden. Nah, Bapak dan Ibu, ini perlu kita pahami bahwa di saat wawancara itu jangan ada terkesan nanti bahwa responden itu dipengaruhi, responden itu diarahkan jawabannya, sehingga diharapkan para asesor dalam melaksanakan kegiatan wawancara harus bersifat sportif ya, tidak memihak dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat apa-apa saja tips yang harus dilakukan asesor di saat wawancara. Yang pertama, buat tabel atau catatan pertanyaan wawancara secara terpisah untuk masing-masing pihak. Seperti yang kita ketahui bahwa asesor nanti akan mewawancarai mungkin kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pihak orang tua atau stakeholder lainnya maupun peserta didik. Kemudian ajukan pertanyaan terbuka sehingga memberikan kesempatan pada pihak yang diwawancarai untuk menjawab lebih leluasa. Nah, jadi berikutnya, ajukan hanya satu pertanyaan pada setiap kesempatan. Jangan sekaligus. Jadi, ajukan satu pertanyaan, tunggu responnya dari para responden atau yang diwawancarai. Kemudian ciptakan suasana yang rileks ya, tetapi dengan topik yang serius. Jadi jangan orang-orang yang akan kita wawancara itu merasa tertekan ya, Bapak dan Ibu. Nah, ini biasanya di saat kegiatan akreditasi semua yang akan diwawancara itu merasa stres dan sebagainya. Jadi di awal kita perlu sampaikan Bapak dan Ibu, tolong diberikan respon apa adanya, jangan terlalu stres ya, dan tolong jawab pertanyaan saya sesuai dengan kondisi dan keadaan sekolah Bapak dan Ibu yang sebenarnya. Nah, begitu juga dengan
siswa. Diharapkan di saat Bapak dan Ibu nanti mewawancarai siswa, kalau bisa tidak ada di situ hadir guru, kepala sekolah, atau orang tuanya, sehingga para siswa nanti akan memberikan data-data atau menjawab pertanyaan dari asesor sesuai dengan data yang sebenarnya, atau tidak dalam keadaan tertekan. Begitu juga di saat mewawancarai guru misalnya. Nah, setiap waktu Bapak dan Ibu mewawancarai guru, jangan di situ ada kepala sekolah gitu, karena nanti mungkin ada beberapa hal-hal yang akan disampaikan oleh guru itu nanti akan menyinggung atau membuat kepala sekolah tersinggung. Begitu juga dengan orang tua Bapak dan Ibu. Nah, berikanlah pertanyaan-pertanyaan yang singkat, tepat ya, sehingga Bapak dan Ibu di saat menggali data melalui wawancara mendapatkan data-data yang valid dan reliable. Demikian saja Bapak dan Ibu yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.